Kali ini adalah urgensi memahami literasi finansial bagi mahasiswa, sebuah tema yang sangat penting bagi mahasiswa, tidak hanya untuk mengelola keuangan ketika belajar di perguruan tinggi di sini, tapi juga penting saya kira untuk mengatur itu sebagai bagian penting dari literasi keuangan. Jadi literasi keuangan nanti akan dijelaskan banyak oleh Mas Ridho, tapi yang penting kebetulan kami dari perguruan tinggi ada pengalaman penting bagi mahasiswa untuk memahami literasi keuangan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga dan untuk kemungkinan nanti kita menjadi wirausaha gitu Pak Ridho ya. Wirausaha dari ilmu yang kita miliki kita bisa kembangkan, dari uang yang kita miliki kita bisa kembangkan menjadi sebuah potensi yang baik bagi wirausaha kita. Nah, selain program ini, insya Allah nanti di atas pendidikan kebudayaan kita akan banyak interaksi dengan mahasiswa, baik melalui seminar, fokus group discussion dengan tema-tema baik tema studi Islam, tema soft skill seperti ini, tema bahasa Arab misalnya, juga tema-tema sains. Nanti kita akan banyak kerjasama dengan PPMI Saudi Arabia. Semoga ini upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan pembelajaran mahasiswa Indonesia di sini, juga menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk selesai studi dengan tepat waktu, dengan sukses, dan juga nanti bisa kembali di Indonesia dengan sangat baik. Berikutnya, kami di KBRI juga sempat mendengar ada beberapa mahasiswa kita yang kesulitan ya, Pak Zudi ya, kesulitan masuk ke Arab Saudi. Ini insya Allah akan kita upayakan untuk sama-sama dengan PBMI Saudi Arabia agar semua mahasiswa yang ada kesulitan, ada hambatan bisa kita upayakan untuk dibantu masuk ke Saudi Arabia. Dan ini menjadi hal yang penting karena Saudi Arabia sampai sekarang masih menutup visa ziarah masuk ke Saudi Arabia, tapi insya Allah kita akan bersama KBRI memberi pendampingan kepada seluruh mahasiswa Arab Saudi. Mohon nanti perkenannya Pak Zudi dan kawan-kawan pengurus PBMI agar saya diberi pengarahan ya, agar saya diberi informasi bagaimana kita sama-sama bersinergi membantu mahasiswa teman-teman kita menjadi mahasiswa yang sukses selama kuliah di Arab Saudi dan kembali dengan aman, baik, dan kita juga akan mengembangkan alumni Arab Saudi menjadi bagian penting dari pembangunan bangsa Indonesia. Saya kira kurang lebih mohon maaf dari kami. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan atas penyampaian sambutan dari Bapak atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Riyadh, Bapak Badrul Soleh. Sebelum menuju acara yang selanjutnya, saya meminta kepada tim media untuk bersiap di sini untuk mendokumentasikan Bapak Adikbud dan Bapak pemateri kita. Mungkin bisa di spotlight. Ya, baik para peserta yang berkenan agar bisa membuka kameranya ya. Ini kita mau berfoto bersama dengan Pak Adikbud. Oke, sudah siap. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, senyum. Lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman dan kepada tim media. Lalu menginjak acara yang selanjutnya, langsung saja tidak perlu berlama-lama agar tidak terlalu malam dan sepertinya
kita semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi kita. Sebelum mendengarkan materi dari pemateri kita, mungkin saya akan sedikit memperkenalkan siapa sih pemateri kita pada malam hari ini. Seperti itu. Beliau bernama Bapak Ido Febriandika Wiba SE CRA CRV, owner Ziyadah Consulting. Beliau juga adalah seorang ketua komunitas pengusaha Muslim Indonesia wilayah Malang. Begitu ya Bapak Ido? Ya, Mas Fazlur. Ya, jadi info saja, kami PPMI Arab Saudi bekerja sama dengan komunitas pengusaha Muslim Indonesia gitu. Dan kemarin Bapak Ido ini adalah salah satu ketua cabangnya. Jadi seperti itu. Beliau juga salah satu lulusan sarjana dari manajemen keuangan Universitas Brawijaya. Mungkin karena ada sangat banyak CV beliau ini, jadi kalau kita sebutkan kayaknya tidak selesai sampai akhir acara ini. Mungkin langsung saja ya, tidak perlu berlama-lama. Penyampaian materi Student Skill Academy kelas literasi finansial dengan judul urgensi memahami literasi finansial bagi mahasiswa, yang akan disampaikan oleh Bapak Ido Febriandika. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhol Bapak. Baik. Terima kasih Mas Fazlur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita semua tanpa batas, dan selalu tidak bisa kita syukuri dengan sempurna tentunya. Dan tak lupa juga kita selalu ucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dan istiqomah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Badrus Soleh dari Atase KBRI Riyadh di bidang pendidikan kebudayaan. Alhamdulillah juga yang saya hormati Ketua PPMI Arab Saudi, Pak Juhri ya. Saya ini belum kenal, baru tahu tadi disebutkan Pak Zuhdi ya, disebutkan oleh Pak Badrus Soleh. Dan saya sudah berkomunikasi banyak dengan Mas Fazlur dan teman-teman semua yang saya cintai, para mahasiswa warga Indonesia yang bersekolah di sana ya, di Arab Saudi. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga hari ini bisa memberikan manfaat, membawa manfaat bagi kita semua. Baik, karena memang keterbatasan waktu, izinkan saya hari ini berbagi ya, tentang literasi finansial untuk urgensi memahami literasi finansial untuk mahasiswa. Ya, jadi tadi saya sudah diperkenalkan sedikit oleh Mas Fazlur, dan tentunya saya sampaikan tidak ada ilmu yang sempurna, sehingga pastinya saya tidak luput dari kesalahan, sehingga maafkan saya jika ada kesalahan, dan jika ada kebenaran tentunya datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya berbagi, ini saya share screen ya. Boleh Mas Fazlur? Silakan Bapak Ido. Baik. Bentar. Oke, alhamdulillah. Mungkin di teman-teman yang kuliah di Arab Saudi ada yang mengambil jurusan keuangan mungkin? Ada? Tidak ada Pak sepertinya. Oh, tidak ada sepertinya. Baik. Banyaknya jurusan fikih ya. Apa? Agama.
Iya, di Arab Saudi. mayoritas mengambil jurusan agama ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Baik. Oke, baik. Ini perkenalan tadi dari Mas Fazlur sudah disebutkan. Ya. Nanti ini saya bagikan. Saya juga ahli di bidang keuangan karena saya memegang berbagai sertifikasi di bidang keuangan ya. Dan saya juga memegang sertifikasi manajemen risiko profesional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Baik, ini kita saya skip aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung pada materi saja. Baik. Untuk supaya tidak bosan ya. Karena pastinya di online ini lebih sedikit interaksinya. Ya, biasanya kalau offline kita lebih mudah berinteraksi. Maka webinar kali ini saya mulai dengan pertanyaan untuk teman-teman semua. Ya, jadi menurut teman-teman semua, menurut teman-teman apa yang dimaksud dengan literasi finansial? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Boleh dibuka mic-nya atau tulis di chat kali ya. Kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan. Ya, dari Mas Muhammad Arafat. Cara mengelola keuangan dari Mas Ali. Cara pandang terhadap finansial dari Mas Fazlur. Mas Samsu mengatur keuangan. Mas Egi Aldi Dorusman pemahaman dan kelola keuangan. Masya Allah. Baik, oh ya, di teman-teman mahasiswa Arab Saudi ini ada yang mengambil selain tingkat S1 ya, Mas Fazlur? Ada Pak, S2, S3 juga ada. Oh, Masya Allah. Baik. Jadi saya hanya sudah sharing nih dari pengalaman saya, mungkin lebih banyak yang lebih sudah paham. Baik, dari Pak Zuhair. Ini saya enggak manggil Mas, nih, jangan-jangan ada yang sudah lebih umurnya daripada saya. Baik, kepemahaman terhadap cara mengatur keuangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi semuanya sudah tepat. Kayaknya saya tidak perlu kasih materi kayaknya. Sudah ngerti semua ini. Alhamdulillah. Baik, jadi menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, literasi keuangan itu adalah pengetahuan, ya tadi sudah sebutkan ya, pemahaman, pengetahuan, keterampilan, ya berkaitan dengan keterampilan atau skill, ya tadi Pak Badrul Soleh sudah menyebutkan bahwa hari ini kita materinya tentang soft skill gitu ya, dan keyakinan, ya yang mempengaruhi sikap, ya dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, ya ini saya beli warna lain karena ini penting, ya dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Jadi intinya literasi keuangan ini ya berkaitan erat dengan pengambilan keputusan, ya tadi juga disebutkan oleh teman-teman juga pengelolaan keuangan, ya dalam rangka apa? Mencapai kesejahteraan, ya gitu ya. Oke, sedangkan kondisi literasi finansial di Indonesia, ya berdasarkan survei yang dilakukan OJK, ya alhamdulillah ada peningkatan. Survei ini dilakukan setiap 3 tahun sekali, ya untuk melihat atau mengecek seberapa jauh ya masyarakat Indonesia memahami, ya mengetahui, ya tidak hanya memahami, juga mengetahui, mengerti dan memahami serta melaksanakan ya literasi finansial ya. Maka alhamdulillah dari sejak 2013 dilakukan survei mengalami peningkatan sampai yang terakhir survei terakhir tahun 2019 sebanyak 38% dari 12.000 responden ya. Ya mungkin memang tidak terlalu besar tetapi alhamdulillah ada peningkatan. Oke, kalau kita berbicara tentang literasi finansial, ya, berarti kita berbicara di 4 dimensi literasi finansial. Yang pertama tentang financial knowledge. Ya, saya pakai bahasa Inggris karena agak susah mengartikannya ke bahasa Indonesia gitu ya. Jadi lebih mudahnya memakai bahasa Inggris. Jadi
Yang pertama adalah financial knowledge atau pengetahuan tentang keuangan. Yang kedua, financial behavior atau kebiasaan yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian financial attitude atau sikap yang berkaitan dengan keuangan, dan financial intelligence atau kecerdasan yang berkaitan dengan keuangan. Ya, jadi kalau kita membahas literasi finansial atau literasi keuangan, ya, kita hanya membahas seputar yang 4 ini. Jadi tentang pengetahuannya, tentang kebiasaannya, tentang sikapnya, dan tentang kecerdasan keuangannya. Oke, jadi kecerdasan finansial itu adalah variabelnya 3 tadi. Ya, nomor 1 sampai 3 tadi. Di situ kita harus ada pengetahuan tentang keuangan, kemudian harus ada kebiasaan keuangan yang baik, ya, dan kemudian harus ada tentang sikap keuangan. Sehingga ketiganya itu jika dijadikan satu, maka akan membentuk kecerdasan finansial, ya, kecerdasan keuangan. Ya, jadi 4 dimensi tadi dari 3 tadi dijadikan satu menjadi kecerdasan finansial. Oke, apa yang dimaksud dengan financial knowledge? Ya, karena waktu yang terbatas, saya hanya mengambil 3 hal, ya, yaitu adalah pengetahuan tentang finansial yang berkaitan dengan minimal 3 hal. Ya, minimal 3 hal yang menurut saya penting, ya. Karena saya kalau finansial ini biasa membahas tentang corporate finansial, ya. Alhamdulillah hari ini kita lagi membahas lebih pada personal finansial. Ya, jadi saya di Zira Consulting itu konsultan bisnis dan manajemen para pengusaha Muslim. Ya, saya sebagai financial performance expert di sana, ya, itu banyak membahas corporate finansial. Ya, jadi sudut pandang tadi kalau Mas Baslu bilang sudut pandang tentang keuangan, ya. Jadi sudut pandangnya berdasarkan korporasi, ya. Jadi beda lagi dengan sudut pandang dengan personal, ya. Jadi kalau literasi finansial ini yang hari ini kita bicarakan dari sudut pandang personal, ya, karena judulnya urgensi literasi finansial untuk mahasiswa gitu, ya, bukan untuk korporasi. Baik, maka kalau pengetahuan finansial, ya, itu adalah pengetahuan tentang finansial yang berkaitan dengan minimal 3 hal. Ya, yang pertama budgeting atau penganggaran, yang kedua investing atau investasi. Ya, tadi juga disampaikan sudah di pembukaan di mukadimah oleh Pak Badrus Soleh. Terima kasih Pak atas informasinya, ya. Dan kemudian yang ketiga tentang saving. Ya. Kalau istilah korporasi lain lagi. Budgeting ada juga sih, investing ada, tapi saving istilahnya tidak ada, ya, di korporasi. Baik. Saya akan menjelaskan dari 3 hal tersebut. Ya, mungkin nanti kalau keuangan ini memang nanti saya akan buka Excel, ya, simulasi lah supaya memudahkan pemahaman insya Allah. Ya, jadi kalau budgeting ini adalah menganggarkan. Ya, apa yang dianggarkan? Ya, tentunya pendapatan yang kita miliki. Ya, jadi yang dianggarkan adalah pendapatan yang kita miliki. Untuk apa? Untuk kebutuhan gitu, ya. Ya, kalau korporasi bahasanya bukan kebutuhan tapi untuk biaya, ya. Biaya operasional dan seterusnya. Baik, kalau dalam personal finansial, ya, budgeting itu saya memisahkan 4 hal, ya. Yang pertama kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya, kemudian baru di poin yang keempat adalah untuk saving dan investing, ya, untuk menabung dan investasi. Ya, jadi angka yang ada di sini ini menurut pendapat saya, ya, yang layak dan baik menurut saya. Jadi bisa jadi angka 80%, 10%, ya, kemudian untuk kebutuhan sekunder 10%, kebutuhan tersier 10%, ya, untuk saving dan investing 30% dikalikan surplus yang dari sisa pendapatan setelah dikeluarkan
kebutuhan primer, sekunder, kebutuhan tersier, itu menurut pendapat saya. Ya, inilah angka ideal. Tapi apakah boleh dirubah? Sangat boleh. Ya, tergantung dengan kebutuhan masing-masing personal. Ya. Saya akan sedikit share dari simulasinya ya, sebentar. Oke, biasanya kalau saya membahaskan tentang keuangan, yang kita buka adalah Excel ya, sambil praktek biasanya. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita nggak usah praktek. Dan saya hanya sekedar menunjukkan supaya insya Allah semoga lebih dipahami. Baik, ini tentang budgeting ya. Pertama simulasi budgeting, kita menganggarkan. Tentunya dari tadi saya sampaikan dari pendapatan. Ya. Jadi yang pertama kita pastinya mengetahui pendapatan kita berapa. Ya. Saya nggak tahu nih, kalau sebagai mahasiswa pendapatannya dari mana, Mas Fazlur? Izin menjawab Pak, kalau Silakan. kami dari mahasiswa Indonesia di Arab Saudi sendiri diberi beasiswa, itu setiap bulannya diberi uang saku bulanan sekitar 3.500.000-an gitu Pak setiap bulan. Itu tetapnya. Jadi bisa kadang ada pertambahan dari lain, tapi minimal biasanya segitu yang tetap pasti. Mungkin seperti itu Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Tambahan dari lain itu apa? Contohnya? Mungkin seperti kadang kalau kita setoran di mana selesai itu bisa dapat uang. Atau kadang kalau nilai kita bagus itu dapat uang juga. Masya Allah. Jadi banyak dari beasiswa juga ya? Iya Pak. Baik. Alhamdulillah. Jadi memang pendapatan itu saya bagi dua. Ya, ada pendapatan tetap, fixed income. Ini karena personal ya. Kalau di perusahaan nggak ada yang nama fixed income ya. Kita selalu pendapatan tidak tetap ya. Tetapi kita punya target, kemudian punya prediksi. Baik, karena ini personal finansial dan untuk mahasiswa yang rata-rata beasiswa gitu ya, maka ada dua pendapatan. Jadi kalau dari mahasiswa Indonesia yang di Arab Saudi, ada pendapatan tetap uang saku yang disampaikan Mas Fazlur, ya, kemudian ada pendapatan lain-lain kalau tadi apa? Setoran. Setoran apa ya? Biasanya setoran tahfidz, habis itu setoran Al-Quran, habis itu ujian. Setelah ujian biasanya ada seperti uang saku lah Pak gitu. Itu dari Indonesia juga? Dari beasiswa tadi ya? Ya, itu biasanya diberikan dari tempat kita setorannya. Masya Allah. Ya, gitu. Baik, jadi ada juga pendapatan lain seperti saya tuliskan. Oke, jadi yang pertama kita harus mengetahui, ditulis untuk menganggarkan pendapatan kita apa saja. Ya, jika ada pendapatan lain, ini bisa diproyeksikan atau diprediksikan. Ya, kalau pendapatan tetap jelas fixed income, maka jumlahnya sama. Tapi kalau pendapatan lain, ini adalah prediksi yang mungkin bisa kita dapatkan di bulan tersebut. Ya, biasanya melakukan penganggaran itu dilakukan dalam 1 tahun. Ya, biasanya. Tetapi jika belum, ya udah dimulai dari bulan ini gitu ya, atau bulan depan, ya, untuk melakukan penganggaran. Kemudian pastinya setelah ada pendapatan, yang dianggarkan adalah juga pengeluaran, ya, pengeluaran atau biaya ya kalau dalam bahasa finansial. Itu yang saya bagi adalah 3 hal. Ya, yang pertama seperti kebutuhan primer ya saya contohkan di sini adalah makan ya, sewa kamar dan seterusnya. Tapi saya nggak tahu nih pengeluaran dari teman-teman di sana untuk kebutuhan primernya apa. Apakah makannya juga sudah ditanggung oleh beasiswa sponsor yang beasiswanya? Yang kalau untuk makan biasanya pengeluaran tuh makan dan transportasi Pak. Karena kalau untuk kamar kita dapat asrama. Oh siap, baik. Ini saya mengira-ngira saja gitu ya. Maka yang kebutuhan primer ternyata sewa kamar nggak ada. Maka biasanya kebutuhan primer ini dia bersifat juga fixed cost ya atau biaya tetap. Ya. Sehingga ini angkanya sama nih.
dari mulai Januari sampai Desember. Ya, cenderung sama, dianggarkannya sama ya. Tapi bisa jadi pada saat kita menganggarkannya sama, pengeluarannya lebih sedikit atau lebih banyak. Tapi anggaran ini kalau untuk kebutuhan primer kita samakan, ya supaya bisa tidak minus ya, bisa ada plus dari penghasilan kita. Baik, untuk kebutuhan sekunder, ya saya contohkan di sini liburan ya. Saya nyari apa lagi saya nggak dapat ya. Kira-kira mungkin kebutuhan sekunder adalah liburan lah. Ya, liburan kita bisa menganggarkan dengan berbagai macam nilai ya, tidak harus sama ya, sesuai dengan prediksi pendapatan yang kita terima di lain-lain atau pendapatan tetap kita gitu ya. Jadi penganggaran ini sebelum kita terima pendapatannya. Jadi ini semua adalah prediksi. Maka bisa kita anggarkan dengan nilai yang berbeda. Ya, tergantung dengan keinginan kita. Ya, mungkin saya nggak ngerti nih rekreasi di sana di mana ya biasanya secara kebiasaannya, Mas Fahlur. Kalau di Arab Saudi sana rekreasinya kemana? Kalau rekreasi yang deket tuh kemana ya? Paling ke pantai sih, Pak. Pantai. Namanya Yanbu gitu namanya. Iya, itu biasanya rekreasi ke sana. Siap. Baik, itu butuh biaya berapa? Kalau biaya kurang tahu sih Pak, saya belum pernah ke sana soalnya. Oke. Mas Fahlur sudah berapa lama di sana? Udah 2 tahun. Masya Allah, 2 tahun. Liburannya kemana selama ini? Nggak pernah liburan? Saya pernah liburan muter-muter Saudi ya. Cuman kalau ke Yanbu malah belum pernah. Dekat dari Madinah. Siap, baik. Jadi ini makanya kan kesenangannya sendiri-sendiri ya. Mungkin bisa ke pantai dan seterusnya, muter-muter aja dan seterusnya. Maka bisa jadi biayanya juga beda-beda. Maka di sini namanya kalau beda-beda biaya itu kan variable cost ya. Dia bersifat variabel, tidak sama. Kemudian untuk kebutuhan tersier kita anggarkan ya untuk seperti handphone baru, mobil baru ya, yang kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting ya. Tidak terlalu dibutuhkan, hanya untuk biasanya lifestyle ya. Cenderung pada keinginan ya, bukan cenderung pada gaya hidup ya, lifestyle bukan untuk kebutuhan. Maka ada handphone baru dan seterusnya. Itu juga bisa dianggarkan, ini tidak langsung dibeli mungkin, tapi dianggarkan untuk ditabung ya, untuk saving. Nah, jadi misalkan ada handphone baru, kita ingin ganti karena memang handphone sudah lama dan seterusnya, dan memang ada keinginan di sana, yang itu tentunya mubah ya, tidak berlebihan, maka ini bisa kita anggarkan mulai dari awal tahun sampai akhir tahun. Ya, untuk membelinya kita menampung dulu itu bisa. Ya, kalau ini saya contohkan juga mobil baru ya. Mungkin kalau mobil baru bisa tahunan dengan angka 300.000 dan seterusnya ini ya. Baik, intinya dari anggaran ini kita bisa dapatin bahwa sebenarnya pendapatan kita itu bisa surplus atau defisit. Nah, sehingga kita usahakan dari pendapatan kita itu jangan sampai defisit gitu ya, atau minus lah bahasanya ya. Sehingga ini bisa terlihat ya, ada beberapa pengeluaran yang pas dengan pendapatannya ya dan seterusnya. Sehingga mungkin pada saat kita ada kebutuhan di bulan Januari nih, misalkan ada kebutuhan yang banyak nih 5.200.000 ya, padahal pendapatan tepatnya 5 juta, maka kita sudah bisa bayang-bayang, sudah bisa mengangan-angankan, wah saya harus menerima pendapatan yang lain, ya berdoa dan berikhtiar gitu ya, mungkin setorannya dibanyakin gitu, supaya menerima pendapatan yang sesuai apa yang kita telah anggarkan gitu ya, sehingga tidak minus, tidak defisit. Ya. Kemudian sini ada investing dan saving ya. Jadi 30% yang dimaksud itu adalah ya 30% dari sisa pendapatan. Ya, kalau di bulan Januari ini saya contohkan, dia ada sisa 800.000 dari setelah dikurangi semua pengeluarannya, itu dikalikan 30%, maka 240.000. Ya, baru sisanya itu adalah saving. Ya, jadi dipotong dulu dengan investing. Nanti kita jelaskan tentang investasi gitu ya. Bukan dipotong dulu dengan tabungan, tapi dipotong dulu dengan investing. Dan ini tabungan di luar kebutuhan ya.
tabungan di luar kebutuhan, seperti tadi membeli handphone baru, tabungan untuk liburan juga bisa. Ini liburan juga bisa jadi menabung dulu gitu kan, bisa jadi. Nah, tapi ini benar-benar tabungan yang di luar ini semua, yang di luar kebutuhan primer, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Nanti kita juga bahas tentang saving ya. Baik, itu adalah sisa dari dana investing ya. Dana investasi. Kalau angka saya tadi sebanyak 30%, dan ini sekali lagi ini menurut saya gitu ya. Jadi silahkan teman-teman menganggarkan senyaman mungkin sehingga tidak ada keterpaksaan gitu ya. Jadi tidak ada keterpaksaan. Baik, ini nanti juga saya kasih ya. Jadi bisa langsung diisi nanti biar lebih mudah ya. Saya kasih juga Excel-nya nanti melalui Mas Fazlur supaya nanti bisa digunakan insya Allah. Baik, kita lanjut. Saya pindah dulu ke slide. Oke, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa budgeting ini angka-angka 80%, 10%, 10%, dan 30% dari surplus itu adalah angka yang menurut pendapat saya yang ideal. Tapi silahkan teman-teman mengarrange sendiri, ya, menganggarkan sendiri yang senyaman teman-teman inginkan, ya, sehingga tidak ada keterpaksaan. Baik, yang selanjutnya adalah investasi nih. Ya. Ini saya tidak mengguru ya, ini banyak ustadz di sini nih, Masya Allah. Jadi investasi ada dua tentunya, ya, bagi kita seorang muslim adalah investasi akhirat dan investasi dunia. Investasi akhirat adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini yang menjelaskan seharusnya ustadz, bukan saya. Kemudian kalau investasi dunia ada syirkah, ya, kerjasama bisnis, baik itu akadnya mudharabah atau inan, ya, dan lainnya. Dan sekarang ada yang lagi trending nih, ya, karena kita sudah zaman digital, ada namanya equity crowdfunding dan ada namanya security crowdfunding, ya, ECF dan SCF. Ini adalah instrumen atau wadah untuk menerima investasi, ya, dan alhamdulillah di ECF dan SCF ini investasi dimulai di izin OJK baru 1 bulan lalu, insya Allah sama CEO-nya Mas Kevin itu dari Safik, ya, Safik, SHAFIQ. Itu mungkin teman-teman bisa melakukan investasi di sana. Jadi investasinya kalau nggak salah mulai dari 1 juta rupiah. Ya, jadi di situ sebuah aplikasi atau sebuah platform, ya, yang menggambar memajang perusahaan-perusahaan yang layak untuk divestasi yang sudah dilakukan verifikasi oleh perusahaan operator SCF tersebut, ya, ECF dan SCF. Ya, jadi di sana ada prospektusnya, ya, bagaimana peluangnya, bagaimana bagi hasilnya, dan insya Allah syar'i, ya, karena dia bersifat bagi hasil, bukan fixed income dari modal yang ditanam, ya, karena itu pastinya riba, ya, modal ditanam misalkan 10 juta, fixed income 2% per bulan, ya, itu riba namanya. Tapi benar-benar dari bagi hasil, sehingga disampaikan di sana ada disclaimer, ya, biasanya, ya, bahwa prospektus atau histori keuangan belum tentu menggambarkan aktual, ya, atau belum tentu menggambarkan apa hal yang akan terjadi, ya, sehingga di sana pastinya ada risiko, ya, risiko bisnis yang akan kita terima, ya, pada saat kita melakukan investasi. Nah, ini penting pada saat kita berbicara investasi, maka pastinya kita juga akan bicara risiko, ya. Biasanya saya di kelas Sirka itu ada yang saya jelaskan adalah tentang juga risiko-risiko yang biasa dihadapi di investasi. Ya, risiko yang paling terbesar, ya, itu adalah risiko kebangkrutan pastinya. Sehingga modal yang kita tanamkan, ya, hilang semuanya, ya, tidak kembali gitu, ya. Alhamdulillah sekarang ini sudah digital, jadi bisa diakses melalui website dari seluruh dunia, ya, gitu, ya.
Kemudian 3, pastinya investasi di dunia ini yang biasanya adalah di properti ya, seperti tanah, rumah, dan seterusnya. Ya. Baik, untuk investasi di dalam keuangan ada 2 risiko yang harus kita perhatikan, ya minimal, ya untuk memudahkan kita menilai ya investasi mana yang layak kita ambil, ya pada saat kita ingin berinvestasi. Yang pertama adalah payback period. Ini adalah waktu pengembalian. Sehingga pada saat kita melakukan investasi di sebuah perusahaan, ya atau bersyirkah tadi, ya sama itu juga bentuk berinvestasi gitu. Kita memprediksi kira-kira modal saya nih kembali kapan, ya jika perusahaan ini berjalan dengan normal atau dengan baik. Ya, ini namanya payback period. Jadi saya lihatkan simulasinya di Excel ya. Kemudian yang kedua adalah return on investment. Ini adalah berapa pengembalian yang saya terima. Ya, atau hasil yang saya terima dari modal yang saya sudah investasikan di usaha tersebut. Ya, ini berlaku untuk usaha di orang lain atau di usaha kita sendiri gitu ya. Jadi pada saat kita mungkin ingin berbisnis itu, ya, mungkin pas di Indonesia kali ya. Kalau menjadi mahasiswa tidak boleh berbisnis gitu, Mas Fazlur? Gimana, Pak? Kalau pada saat menjadi mahasiswa di Arab Saudi, apakah dibolehkan berbisnis? Tidak ada larangan tertulis, cuman ya sebenarnya ada himbauan-himbauan. Oke. Mungkin seperti itu. Siap. Jadi saya lebih baik berbicara yang ini aja ya, yang mudah dilakukan. Jadi berinvestasi di perusahaan online yang bisa menggunakan SCF atau ECF tadi di digitalisasi. Di aplikasi digital, platform digital ya. Baik, jadi ada juga tentang return on investment. Jadi berapa pengembalian yang akan kita terima. Ini juga bisa kita hitung dan yang kita perhatikan. Jadi ada di 2 hal ya. Jadi kapan uang itu kembali, sederhananya begitu, dan berapa yang saya dapat nantinya. Ya, itu sederhananya. Maka penghitungannya namanya payback period, rasionya, dan return on investment. Baik, saya ganti dulu share-nya ke simulasinya. Oke, ini dia. Baik, ini nanti saya kasih. Jadi yang dimaksud payback period yang pertama ya adalah kapan kembali uang saya, kan gitu ya. Menurut saya investasi. Jadi ngitungnya adalah pastinya di dalam perusahaan itu ada prediksi untuk penerimaan cash ya, atau disebut cash flow, ya arus kas. Ya. Maka kita akan lihat ya minimal sampai simulasinya uang kita kembali. Ya kalau dalam kasus ini ya berdasar kita investasi 1 juta, ya ini nilai investasinya ya dia mengalami surplus ya, kumulatif net cash flow-nya mengalami surplus di tahun ketiga. Ya ini, yang kalau tahun kedua dia masih minus ya. Karena dari investasi 1 juta, tahun pertama net cash flow-nya hanya 300.000. Ya dari perputaran bisnisnya ternyata di tahun itu hanya menghasilkan 300.000. Sehingga modalnya belum kembali ya, karena masih ada 700.000. Ya. Kemudian tahun kedua sama, hanya menghasilkan 500.000 sehingga masih ada modal yang belum kembali sebesar 200.000. Jika dikumulasi dari tahun pertama dan kedua 800.000 gitu ya. Sehingga tahun ketiga, alhamdulillah ada kenaikan biasanya gitu ya. Kalau bisnis itu biasanya jika dikelola dengan baik atas izin Allah, dia mengalami pertumbuhan, maka di tahun ketiga ada net cash flow sebesar 150.000 sehingga sudah kembali modalnya. Ya. Bahkan berlebih. Oke, ini ngitungnya bagaimana? Yang ngitungnya adalah tahun nilai kumulatif net cash flow-nya positif, itu kita hitung. Ya, jadi ini kan prediksi semua ya. Ini tahun pertama diprediksikan 300.000 dan seterusnya dan seterusnya.
Ya, jadi dalam bisnis itu biasanya ownernya sudah memprediksi. Ya. Sehingga dari prediksi itu dia akan membuat perencanaan, ya, membuat planning untuk mencapai target itu. Ya, jadi awalnya mulai dari angka dulu. Ya, baik dulu dari target omset, target net cash flow, target profit. Ya. Itu baru di roll down atau di breakdown atau diturunkan menjadi planning, menjadi kegiatan bisnis. Apa aja kegiatannya? Banyak ya, dari mulai marketing, sales, ya, dan seterusnya ya. Baik, jadi rumusnya adalah ya, kita lihat dari prediksi tadi, ya pada saat dia positif di tahun berapa? Ya, kalau di sini simulasinya ada pada saat investasi itu berjalan 2 tahun ya. Di tahun pertama masih positif, negatif, di tahun kedua masih negatif, dan tahun ketiga akhirnya positif. Sehingga ini dihitung 2 tahun. Ya. Kemudian sebelum mengalami positif, ya, cash flow minus terakhir itu berapa? Ya. Itu dimasukkan dulu. Ini kan kalau dia di tahun ketiga positif, berarti tahun sebelumnya masih negatif ya, masih minus, maka itu dijadikan variabel penghitungan. Ya, karena ini 200.000, saya masukkan di sini 200.000. Kemudian ini saya memudahkan bahasa ya, ini saya translate menjadi bahasa Indonesia supaya lebih mudah. Baik, ini ada istilah-istilah keuangan yang agak sulit dipahami, maka saya ganti dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang komponen selanjutnya adalah net cash flow setelah cash flow minus terakhir. Ya, jadi dari cash flow minus terakhir itu ada net cash flow-nya sebesar 750.000. Nah, ini yang dimasukkan. Maka rumusnya ini ya. C9 atau tahun nilai cash flow positif ya, dibagi cash flow minus terakhir sebelum cash flow-nya positif ya. Kemudian ditambah maksud saya. Kemudian tadi cash flow minus terakhir dibagi dengan net cash flow setelahnya ya. Maka ini jadi 2 tahun ditambah ini dibagi ini gitu ya. Baik, dan hasilnya ini dalam bentuk tahun ya, yearly, jadi 2,27 tahun. Sehingga pada saat kita investasi 1 juta dengan prediksi cash flow seperti ini, maka kita kembali modal kita jangka waktunya adalah 2 tahun, 2 sekian bulan gitu ya. Dan ini seperti yang kita sudah saksikan ya, maka tidak sampai di 2 tahun sebenarnya dia sudah modalnya sudah kembali gitu. Baik, untuk return on investment mudah sekali. Kalau return on investment mudah sekali. Jadi pada saat kita investasi ya, di awal kita investasi, misalkan di sini simulasinya 10 juta. Kemudian biaya investasinya berapa gitu ya. Diprediksikan misalkan dari bisnis ini akan mengeluarkan biaya 7.500.000. Ya, maka rumusnya pendapat investasi dikurang biaya investasi dibagi biaya investasi. Jadi maka kita akan mendapatkan pengembalian modal kita sebesar 33%. Ya. Ini sebesar 2.500.000 ini. Ya, karena kita modalnya 10 juta, ya biayanya 7,5, hasilnya kan 2,5 gitu ya, jika return on investment-nya adalah 30%. Nah, ini digunakan untuk apa? Yang ini untuk mengetahui tadi modal saya balik kapan sih? Nah, ini untuk membandingkan ya, teman-teman sekalian. Jadi, untuk membandingkan kira-kira saya mau invest di bisnis yang ini atau yang itu gitu ya. Tentunya kita ingin yang lebih cepat kembalinya ya. Tapi kaidahnya pada saat kita lebih besar modalnya biasanya lebih lama kembalinya. Jadi besaran modal seiring sejalan dengan lamanya payback period, gitu ya. Tapi untuk return on investment nggak mesti, ya nggak sama, nggak seiring sejalan dia. Kaidahnya tidak besar, semakin besar modal semakin besar pengembalian. Itu tidak seperti itu ya. Tergantung industri dan bisnisnya apa. Ya, tapi kalau payback period
biasanya kaidahnya adalah semakin besar yang kita investasikan, semakin lama pula pengembaliannya. Ya, biasanya seperti itu. Baik, jadi fungsinya dua rasio ini adalah untuk membandingkan ya, atau tadi karena literasi finansial adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan, maka data ini bisa kita gunakan untuk menjadi dasar mengambil keputusan ya yang tepat azin Allah di mana kita akan berinvestasi. Ya, jadi gitu ya. Jadi perlunya ada perhitungan secara finansial ya, untuk bisa digunakan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi. Jadi hanya dua hal ini aja yang menurut saya sangat penting. Ya, meskipun ada yang lain, tapi insya Allah dua ini cukup untuk bisa kita menilai sebuah investasi ini layak atau tidak, atau sudah sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Ya. Dan ini sekali lagi keputusannya sangat bergantung pada subjektivitas, ya, bergantung pada personal individu masing-masing. Ya. Ada yang senang lebih cepat kembali, tapi return on investment-nya lebih sedikit. Ada yang senang nggak apa-apa agak lama sedikit, tapi ROI-nya lebih besar, dan seterusnya. Jadi sangat tergantung dengan personal masing-masing, bagaimana personal ini bisa mengaksep atau menerima risiko dari investasi. Ya, jadi kalau semakin lama memang semakin risiko. Ya, tapi biasanya return on investment-nya lebih besar gitu ya. Ya, high risk, high return itu berlaku juga. Baik, untuk saving, ya, saya membahas dari sisi benefit ya. Jadi kalau dari sisi knowledge ya mungkin kita sudah sama paham semuanya bahwa saving itu menabung. Ya, tapi dari sisi benefit ya dari hal finansial, dari sudut pandang keuangan itu ada 3 hal yang ya didapatkan ya pada saat kita menabung. Ya, dan ini sudut pandang dari personal finansial, ya bukan dari corporate finansial. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan darurat. Ya. Jadi perlunya ada saving pada saat kita ada kebutuhan darurat. Ya. Contohnya apa ya? Kira-kira mungkin ada yang bisa contohkan nggak? Ini sudah pada tidur apa gimana? Masih aktif semua insya Allah ya. Baik, kira-kira contohnya apa nih teman-teman? Kebutuhan darurat nih. Sakit, Pak. Masya Allah, betul. Sakit ya. Baik. Itu nggak ditanggung ya sama beasiswa? Sebenarnya ditanggung, tapi biasanya masih struk, Pak. Jadi nanti dikembalikan waktu sudah. Reimburse. Ya. Reimbursement ya sistemnya. Baik, yang itu berarti ya nggak terlalu darurat lah. Yang darurat nih kira-kira. Kalau di sana kebutuhannya apa kira-kira? Ban bocor, Pak. Ban bocor, Masya Allah. Nah, siap. Ya, kita naik kendaraan gitu ya. Biasanya naik apa? Mobil. Di sana apa? Banyaknya berkendaranya apa? Mobil, Pak. Nggak ada motor. Mobil ya? Nggak ada sepeda motor sih dia? Nggak ada. Jadi semuanya pakai mobil. Siap. Kalau ini transportasi umum mungkin ada? Nggak pakai. Biasanya ada semacam bisnya ada bis, cuman rutenya nggak banyak. Tapi biasanya kita pakai semacam kayak taksi gitu, Pak. Kayak nyedet di pinggir jalan gitu. Biasanya kalau berhenti, nah berarti dia buka jasa. Oke. Masya. Siap. Jadi kalau ban bocor berapa emang biayanya? Ini sambil sharing pengalaman juga nih. Wah, kalau saya sendiri kurang tahu, belum pernah merasakan. Tadi yang jawab siapa tadi? Siapa tadi? Saya, Pak. Ya, Pak Muhammad Nurizat. Berapa kalau ban bocor di sana? Saya tinggalnya di Kepulauan Riau, Pak. Bukan mahasiswa di sana. Oh, Masya Allah. Siap, oke. Baik, jadi ya bisa juga ya ban bocor, bisa juga. Ya, tapi saya nggak tahu biaya di sana murah atau mahal, saya juga nggak ngerti. Kalau di sini kan murah aja ya.
Jadi lebih cenderung kebutuhan darurat yang sekiranya biayanya nggak besar. Ya kalau sakit, ya setahu saya ada fasilitas ya, meskipun sistem reimbursement. Oke, nggak masalah. Reimbursement pun juga perlu pendanaan di awal. Ya, sehingga mungkin bisa jadi saving ini kita gunakan untuk tapi kita nggak berdoa sakit ya, tapi insya Allah ya pasti ada sakitnya ya, pasti ada sakitnya, karena sakitnya alhamdulillah Allah berikan untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, jadi memenuhi kebutuhan darurat, contohnya tadi dari Mas Fazlul, bisa juga sakit ya karena ada sistemnya tidak langsung diklaim ya, tapi ada reimbursement, ada kita danai dulu, kemudian kita tagihkan gitu. Nah, dan itu butuh pendanaan ya. Jadi untuk segera cepat daripada pinjam teman-temannya ya kita juga sudah punya gitu ya, supaya tidak lama. Nah, yang kedua juga memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dibeli langsung ya dengan penghasilan saat ini. Apapun itu kebutuhannya, karena pastinya resource kita selalu terbatas. Ya, ini juga petunjuk Allah bahwa hanya Allah yang maha besar gitu ya, yang tanpa batas gitu. Sehingga berapapun pendapatan kita tentunya selalu terbatas. Ya, ini sudah kaidah nih. Jadi Allah selalu mencukupkan, tapi dengan kebutuhan itu ada hal-hal yang bersifat terbatas. Ya, sehingga saving ini juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dibeli langsung dengan penghasilan saat ini. Tadi seperti kebutuhan sekunder, ya liburan, ya harus nabung dulu. Misalkan butuh biaya 1 juta, nabung dulu 10 bulan gitu ya, liburannya 1 tahun sekali ya, berarti 100.000. Ya ini juga manfaat dari menabung. Kemudian 3, ya memenuhi kebutuhan untuk investasi dalam jumlah yang lebih besar. Ya. Mungkin kalau di SCF ya bisa kita securities crowdfunding tadi bisa kita minimal 1 juta gitu ya. Ada yang perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya 1 lembarnya hanya Rp1.000 dan kalau beli 1.000 lembar ya itu 1 juta. Ya. Dan biasanya minimal belinya 1 lot ya. 1 lot itu kalau nggak salah 1.000 lembar kalau nggak salah ya, 1 lot. Saya nggak lupa. Baik. Nah, pada saat kita mau beli lebih besar, misalkan 10 juta, ya mungkin butuh waktu. Ya, sehingga tadi kita menabung dulu. Ya, karena kita lihat ada prospek di sini, ya kita ingin investasi di sana, ya. Dan masih ada waktu, misalnya juga pada saat melakukan crowdfunding itu ada waktunya ya. Ada yang waktunya sebulan, ada yang waktunya 6 bulan gitu ya. Maka kita lihat, kita masih ada waktu nih ya untuk bisa menanam lebih besar. Saya bisa masih saving 6 bulan ya, karena batas waktu crowdfundingnya 6 bulan. Baik, saya kalau sehari ini saya hanya bisa menanam modalnya 1 juta, tapi saya udah 6 bulan lagi saya bisa lebih besar, misalkan 3 juta. Baik, saya nunggu dulu mengumpulkan pendapatan saya, ya saya tabung untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut lebih besar. Ya, jadi menurut saya 3 ini manfaat dari menabung, teman-teman. Yang simulasinya juga ada di budgeting ya. Jadi setelah investing, ya, jadi yang investing itu termasuk saving ya, saving tapi digunakannya untuk investing. Ada 30% dari surplus. Menurut saran saya, pendapat saya gitu ya. Baik. Itu tadi financial knowledge ya, berkaitan dengan budgeting, ya, kemudian investing dan saving. Ya. Kemudian yang kedua, dimensi dari literasi finansial atau literasi keuangan untuk bisa mendapatkan kecerdasan finansial, itu yang kedua adalah financial behavior. Apa itu financial behavior? Financial behavior adalah perilaku yang berkaitan dengan finansial. Ya, yang saya warna lain ini berarti penting adalah perilaku finansial, itu intinya ya. Seperti contohnya apa? Membeli sesuatu ya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, bukan cenderung pada keinginan, apalagi yang di luar kemampuan. Itu perilaku. Ya. Jadi perilaku itu apa yang dilakukan
oleh seseorang, dan ini berkaitan dengan finansial, tentang keuangan. Nah, ini yang saya contohkan, ya yang mudah saya ingat itu adalah ini, ya, membeli sesuatu, tapi disesuaikan dengan kebutuhan yang pertama, jadi bukan keinginan, dan lagi disesuaikan dengan kemampuan gitu ya. Kadang kita mengeluarkan uang itu, ya boleh sih untuk keinginan, tetapi jangan sampai di luar kemampuan. Ya, ini akan membuat finansial kita akhirnya tidak sehat. Ya, keuangan kita akhirnya mengalami suatu hal yang tidak kita inginkan, tidak sehat, itu karena kebanyakan memberi keinginan, bukan kebutuhan, ya, dan cenderung di luar kemampuan gitu. Dan ini berlaku juga pada perusahaan, ya, pada korporasi. Saya selalu sampaikan di korporasi itu kita berbisnis bukan untuk menambah hutang, ya, bukan untuk menambah utang, tapi untuk menghasilkan profit. Ya, jangan sampai kita berbisnis tapi dari utang gitu ya. Kenapa? Biasanya berinvestasi atau membeli kebutuhan, melakukan pengeluaran keuangan, ya, bukan yang dibutuhkan, tapi hanya keinginan dan di luar kemampuan. Ya, ini berlaku sama di korporasi. Maka seharusnya kita mengeluarkan sesuatu, ya, harus lebih banyak pada kebutuhan primer. Makanya saya tadi budgetkan itu 80% gitu ya. Dan boleh lebih dihemat gitu, bisa, ya, sesuai dengan personal masing-masing, ya. Dan sesuai dengan kemampuan jika dia berupa keinginan, ya, seperti liburan, beli HP baru, dan seterusnya. Ya, tidak memaksakan diri sehingga mengganggu kesehatan keuangan kita. Baik, yang selanjutnya adalah financial attitude atau sikap keuangan. Ya, apa itu yang dimaksud adalah sikap yang berkaitan dengan finansial. Ya, ini yang saya sekali lagi yang saya bedakan warnanya itulah poinnya gitu ya. Adalah sikap yang berkaitan dengan finansial yang merupakan awalan dari sebuah perilaku finansial. Ya, seperti tadi sehingga saya Mas Fazrul juga mengatakan literasi finansial adalah sudut pandang ya. Jadi ini sudut pandang itu masuk pada sikap. Ya, seperti sudut pandang mengenai pentingnya menabung dan investasi, itu sikap. Ya. Dan sikap ini yang menghasilkan perilaku. Jadi awalan dari perilaku. Ya, ini kebalik nih ya. Slide-nya saya harusnya taruh attitude dulu, tapi nggak apa-apa. Jadi sikap ini yang mengawali perilaku finansial kita. Ya, pada saat kita punya sikap, ya, sudut pandang bahwa menabung itu penting, investasi itu penting, maka insya Allah kita cenderung melakukannya. Ya. Cenderung melakukannya. Maka di sini saya sampaikan adalah sikap finansial adalah awalan dari sebuah perilaku finansial. Dan jika ketiganya digabung, ya, kita memiliki knowledge yang baik tentang finansial, pengetahuan yang baik tentang keuangan, kemudian memiliki sikap yang baik dan perilaku yang baik tentang keuangan, maka akan menghasilkan financial intelligence atau kecerdasan finansial. Apa itu? Ya, financial intelligence adalah kecerdasan tentang finansial yang dimiliki seseorang dikarenakan memiliki sikap dan perilaku keuangan yang baik. Ya, sikap tadi awalan, sudut pandang, dan perilaku itu apa yang dilakukan, ya. Serta ditunjang dengan pengetahuan finansial yang cukup. Jadi ketiganya ini berkaitan. Ya. Attitude, behavior, and knowledge itu berkaitan. Ya. Dan kaitannya erat gitu. Ya, pada saat kita punya sikap yang baik, ya harusnya perilaku kita juga baik. Dan jika ditunjang dengan pengetahuan finansial cukup, maka insya Allah dengan izin Allah akan memberikan kecerdasan finansial yang baik. Sehingga tadi tujuannya untuk mencapai kesejahteraan, insya Allah tercapai atas izin Allah. Ya, karena diketahui seperti instrumen investasi, ya diketahui bagaimana cara membudgeting dan seterusnya tadi yang kita sudah sampaikan di financial knowledge ya. Jadi pengetahuan itu penting. Sehingga tidak hanya misalkan tadi tahu ada investasi dengan cara yang lebih mudah ya.
karena ada securities crowdfunding itu juga berkaitan dengan financial knowledge gitu ya. Sehingga pada saat kita punya sikap yang bagus, sudah punya sikap yang bagus bahwa sudut pandangnya misalkan ya kita harus berhemat dan seterusnya, ya kemudian perilakunya juga didukung juga ya, diimplementasikan dengan perilaku yang baik, ya kemudian kita punya pengetahuannya, insya Allah kita akan mencapai ya, kecerdasan finansial sehingga menghasilkan kesejahteraan. Dan sebenarnya di Islam ini sudah ada ya, financial intelligence itu adalah Roshid istilahnya. Jadi cerdas dalam mengelola keuangan. Ya, Roshid. Insya Allah lebih paham yang di sini nih Roshid itu apa gitu ya. Dan itu syarat dari jual beli gitu kan. Mukallaf dan Roshid. Ya, mukallaf sudah dianggap sebagai dewasa dan berlaku hukum syariat gitu ya. Kemudian Roshid. Ya, Roshid itu sebenarnya kalau dalam bahasa keuangan ya financial intelligence atau kecerdasan finansial. Baik, kita lanjut. Level literasi finansial ada 4. Ya, kalau kita bicara literasi finansial itu levelnya ada 4. Yang pertama ini berkaitan dengan knowledge, undangan sikap, ya, attitude, dengan behavior, dengan perilaku. Ya. Yang pertama adalah well literate atau mempunyai pengetahuan yang bagus, ya, tidak cukup, dia lebih dari cukup. Ya, kalau sufficient ini cukup, tapi ini lebih dari cukup. Ya, dia sangat paham dengan investasi. Ya. Kemudian yang paling penting juga paham mana investasi yang haram dan halal gitu ya, sangat penting sekali. Ya, karena juga pada saat kita ingin investasi itu ada investasi saham ya, saham itu ada juga yang jika akadnya tidak ada hal-hal yang bisa melanggar syariat gitu ya. Jadi itu juga harus kita perhatikan. Maka itu jika kita mengetahui detail ya tentang keuangan, yang punya sikap yang bagus, ya sikap ini sama dengan sudut pandang gitu ya tentang keuangan, kemudian mempunyai perilaku yang sama dengan sikapnya gitu ya, maka disebut well literate. Jadi dia sangat baik sekali literasinya. Nah, kemudian ada yang sufficient atau cukup baik. Jadi ya mungkin pengetahuannya tahu tapi tidak terlalu mengerti atau tidak terlalu paham. Ya, tahu mengerti tapi tidak terlalu paham. Ya, bisa juga. Jadi dia tahu kemudian mengerti tapi tidak terlalu paham. Jadi mungkin hanya cukup tahu gitu ya. Kemudian mempunyai sudut pandang karena dia knowledge-nya tidak hanya cukup saja, tidak terlalu baik, maka bisa jadi mempunyai sudut pandang yang berbeda dari yang sudah well literate ya. Kemudian akhirnya menghasilkan perilaku yang sesuai dengan pengetahuannya gitu ya. Sesuai dengan pengetahuannya sehingga sikapnya berdasarkan pengetahuan yang sudah diketahui tadi. Kemudian yang ketiga, less literate adalah kurang terliterasi. Ya, ini berarti tidak terlalu paham dengan apa yang dimaksud tentang keuangan, ya baik itu instrumen investasinya, fungsinya anggaran dan seterusnya, sehingga bahkan hanya tahu saja ya, tapi tidak mengerti, apalagi paham gitu. Kemudian yang terakhir adalah not literate atau tidak tahu sama sekali. Ya, ini tidak tahu sama sekali sehingga apa yang dimaksud literasi finansial tidak tahu, apakah finansial harus dianggarkan, apa yang dimaksud menabung, bagaimana caranya, investasi itu apa, kemana kita harus investasi, bagaimana cara menilai sebuah bisnis yang bagus untuk kita lakukan investasi dan seterusnya, itu tidak tahu sama sekali. Sehingga sikap dan perilakunya terhadap keuangan ya mungkin cenderung mengikuti adat kali ya, urf yang berdasarkan pengalaman. Ya, berdasarkan pengalaman yang langsung beliau lihat gitu ya. Tidak dari literasi atau belajar dulu. Baik, ini pertanyaan selanjutnya. Ya. Menurut teman-teman sekalian, mengapa kita perlu melek dengan finansial atau paham dengan finansial? Nah, ini saya bahasakan paham aja ya, paham dengan finansial. Kira-kira kenapa nih?
Mungkin Anda bisa bantu jawab. Mungkin dari penjelasan tadi ada inspirasi gitu kan. Oh, ternyata finansial itu ini. Kira-kira kenapa kok kita harus tahu itu semua gitu. Silahkan. Ini saya sampai jam berapa ya, Mas? Sampai jam 9, Pak. Tapi nanti ada pertanyaan sesi tanya jawab 25 menit. Mungkin baik. Kalau ini saya kurang sedikit nih. Baik. Ya, tapi kurang 2 slide. Lanjutkan saja. Baik. Baik, teman-teman. Ini ada yang bisa bantu jawab saya? Kenapa kita harus tahu itu semua? Karena butuh duit. Ini jawab, Pak. Ya, silakan. Karena butuh duit. Agar lebih tepat dalam pengambilan keputusan ke depannya mengenai finansial untuk kehidupan kita ke depannya gitu, Pak, mungkin. Sebentar. Baik, jadi untuk bisa lebih baik secara finansial sehingga menyebabkan kehidupan kita lebih baik ya. Menjadi lebih sejahtera gitu yang dimaksud. Tadi siapa yang jawab? Pak. Iya, Pak. Oke. Alhamdulillah. Yang lain? Silakan. Supaya berilmu dalam keuangan. Masya Allah. Dengan Bapak siapa yang jawab tadi? Pak. Pak mana? Baik. Oke. Baik, jadi saya tidak menjawab. Ya, ini slide ini sengaja saya kosongkan. Jadi silahkan teman-teman isi dari jawaban tadi dari Pak Manaf sama Mas siapa tadi. Jadi yang pertama, kita harus melek finansial tadi untuk mencapai kehidupan lebih baik ke depannya. Kemudian dari Pak Manaf apa tadi, Pak? Saya mau nulis nggak bisa ya. Apa tadi? Tadi dijawab apa tadi ya? Pak Manaf masih ada? Saya nggak bisa nulis. Baik, jadi intinya ya tidak ada hal salah dan benar dalam jawabannya. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan teman-teman tadi bahwa literasi finansial tujuannya adalah memang untuk kesejahteraan. Kemudian tadi yang dijawab sama Pak Manaf apa tadi ya? Dan seterusnya ya. Jadi tidak ada jawabannya yang benar dan salah. Insya Allah semua jawabannya benar, maka saya sengaja mengosongkan, maksud saya yang ditulis adalah jawaban dari teman-teman, sehingga saya bisa juga mendapatkan feedback ya, sehingga pemahaman teman-teman atas literasi finansial ini, itu tujuan kita bersama, bisa kita ketahui sudah paham gitu ya. Ini saya nggak bisa ngetik, saya nggak tahu nih. Tinggal apa nanti dituliskan mungkin dari notulen, sebelum di-share saya nanti pindahkan ke sini, ya akan saya save, kemudian saya share ya kepada Mas Faslul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dan mengapa, ini nggak ada merchandise mungkin, hadiah mungkin ya, biar lebih semangat jawabnya nih. Mas Faslul. Belum dianggarkan, Pak. Belum dianggarkan, Masya Allah. Baik, nggak apa-apa, semoga jadi pahala deh yang mau jawab nih. Ya. Ayo kita lebih semangat lagi kayaknya interaksinya. Baik, pertanyaan selanjutnya, dan mengapa harus sekarang di saat kita masih kuliah? Agar ada kesiapan, Pak. Ya, satu-satu nih. Siapa tadi? Pak siapa tadi? Pak Judi. Iya. Untuk kesiapan, Pak, sebelum masuk dunia kerja. Masya Allah. Pak Judi sudah punya keluarga? Belum, Pak. Oh, belum. Masya Allah. Mahasiswa S1 apa S2? S1 baru semester 5, Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Untuk masuk di dunia kerja, jadi sudah ada modal pengetahuan lebih besar, lebih banyak lagi gitu ya.
Apalagi tujuannya kalau berbisnis ya harus ada. Saya dulu berbisnis pada saat kuliah. Ya, kalau saya boleh sharing ya. Jadi tahun 2003 itu saya semester 2. Ya, saya kuliah di Malang, tadi makanya saya sebagai pengusaha muslim selama 18 tahun. Saya sudah 18 tahun berbisnis ya. Jadi ya untuk mengumpulkan modal ya, karena jika kita nggak belajar dari sekarang, ya melakukan pengelolaan keuangan yang baik, ya itu menurut saya sangat disayangkan. Ya, bagi teman-teman, insya Allah kan kebutuhan di sana sudah seperti sewa kamar, seterusnya sudah ada yang mencukupi gitu ya. Sehingga semoga lebih baik lagi dalam mengatur keuangan, sehingga pada saat pulang ke Indonesia atau meneruskan lanjut sana sampai pulang ke Indonesia, itu ada yang dibawa, ya baik untuk bisnis dan seterusnya itu, karena modal juga salah satu komponen ya, meskipun bukan hal yang utama, untuk bisa membuka bisnis dan seterusnya. Oke, baik. Yang lain? Kenapa kok harus sekarang? Nanti aja deh kalau sudah kerja gitu kan. Halo? Ya? Permisi, Pak. Sudah ada yang jawab itu, Pak, di kolom chat itu, Pak. Banyak. Oh, kolom chat ya? Pengalaman, Pak. Ya, mungkin mau dibantu dibaca ya. Saya kayaknya nggak bisa merhatikan kolom chat. Dengan panitia mungkin mau dibantu ya. Silakan dibacakan. Oke, mungkin saya bantu bacakan, Pak. Siap. Ini ada yang pertama karena masa-masa produktif. Nah, ya. Masya Allah. Lalu yang kedua karena kuliah bisa dibilang itu menjadi tempat di mana simulasi kehidupan yang sesungguhnya. Masya Allah. Jadi ketika Sepakat, bagus sekali. Kalau ada merchandise-nya dapat ini harusnya. Jawaban terbaik hari ini. Ya, karena lalu masa yang produktif. selanjutnya, Itu siapa yang jawab tadi? sekali, Mas Pak. Fazlur. Namanya Hazim, Pak. Mas Hazim. Mahasiswa di Arab Saudi atau di Indonesia nih? Bisa dibuka mic-nya Mas Hazim? Atau ketik lah. Oke. Semoga mahasiswa di Arab Saudi gitu ya. Baik, dan sekali lagi jawabannya saya kosongin nih. Ya, jawabannya saya kosongin, yang isi nanti dari panitia, dari notulen. Ini ada notulennya Mas Fazlur? Bagaimana, Pak? Ada notulennya? Kalau saya dengar? Halo? Halo. Cek, suara saya terdengar? Ada notulennya? Notulen? Ada, Pak. Baik. Nanti ini diisi di sini ya. Jadi sekali lagi saya tidak isi karena tidak ada jawaban salah benar. Ya, meskipun ada jawaban yang terbaik menurut saya, ya menurut teman-teman juga beda bisa jadi. Maka nanti akan saya minta ke Mas Fazlur untuk saya isikan di sini, kemudian nanti kita share. Baik. Oke, kemudian literasi finansial dari perspektif Islam. Ya, ini mungkin mohon saya dikoreksi karena saya bukan ustadz gitu ya. Mungkin banyak ustadz di sini. Maka yang pertama, kita dilarang israf dan tabzir. Ya, itu ada di surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Suara saya terdengar Mas Fazlur? Dengar jelas, Pak. Baik. Kemudian Al-An'am ayat 141. Ya. Israf itu apa bedanya dengan tabzir? Mungkin ada yang bisa menjelaskan Ustadz di sini? Mengartikan sajalah. Saya nggak enak kalau ada Ustadz ini. Oke, saya jajah ya. Ya, ada? tafadhol, Bapak. Baik, kalau israf itu adalah pengeluaran yang dia sifatnya halal tetapi berlebihan. Ya, sifatnya halal tetapi berlebihan. Kemudian kalau tabzir dia memang pengeluaran yang tidak halal. Ya. Tabzir itu pengeluaran tidak halal atau pengeluaran yang diperuntukkan untuk maksiat. Ya, kemudian yang kedua, menabung harus dengan tujuan. Ya, seperti di Quran surat Yusuf ayat 47-48 yang ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi gitu ya. Bahwa akan ada 7 sapi yang dimakan yang gemuk, makan yang kurus dan seterusnya itu diajarkan menabung, tapi di dalam Islam menabung itu harus ada tujuan. Ya, karena yang poin 3 tuh.
Kalau menabung atau berbanyak-banyak tanpa tujuan, kena ya ayat oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Takasur, hakumut takasur, ya, nggak boleh bermegah-megahan, nggak boleh berbanyak-banyak. Ya, sehingga menabung tanpa tujuan itu dilarang dalam Islam. Kemudian keempat, ada Roshid, tadi saya sudah sebutkan, dalam Islam sudah ada sebenarnya financial intelligence, ya, ini berkaitan dengan sikap, perilaku, dan knowledge, ya, dan ini adalah syarat dari jual beli, ya, syarat sahnya jual beli, salah satunya ada pada subjeknya, ya, harus mukallaf dan Roshid, gitu ya. Dan Roshid ini artinya adalah cerdas dalam finansial, ya. Kemudian yang kelima, ada kaidah sepertiga dalam harta kalau dalam Islam. Sehingga di atas sepertiga itu sudah banyak. Dalilnya ada hadis Rasulullah SAW, ya, waktu itu sahabat Rasul, saya lupa namanya, itu ingin mensedekahkan, ya, hartanya. Tapi waktu itu 2/3. Ya. Tetapi Rasulullah SAW melarang dan memerintahkan untuk hanya 1/3. Ya. Dan yang sisanya 2/3-nya itu diberikan kepada, lebih baik diberikan pada keluarganya dan atau dikelola supaya menghasilkan lebih banyak lagi harta yang berkah. Ya. Kemudian ada lagi cerita dari sahabat yang tidak disebutkan namanya, ya, di dalam hadis, ya, itu tentang mengenai cerita yang pada saat itu kebun sahabat tersebut diberikan keberkahan sama Allah dengan tanda kebunnya diberikan hujan tetapi kebun sebelahnya tidak. Ya, maka sahabat yang lain bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Ya, ini dari cerita Rasulullah SAW. Ya, maka beliau sampaikan, saya menyedekahkan sepertiganya, ya, dari hasil kebun saya, kemudian menggunakan sepertiganya dari untuk kebutuhan pribadi dan keluarga, ya, kebutuhan pribadi dan keluarga, kebutuhan pokok dan seterusnya. Dan sepertiganya lagi saya kembalikan untuk menjadi modal. Ya, jadi anggaran pun sudah sebenarnya diajarkan dalam Islam. Di hadis tadi bahwa sepertiganya tadi dibuat sedekah, sepertiganya dimasukkan lagi ke dalam modal, sepertiganya digunakan untuk kebutuhan. Jadi ada kaidah sepertiga dalam harta jika di dalam perspektif Islam. Ya, mungkin saya bisa dikoreksi jika salah. Baik, itu saja dari saya. Nomor WA saya silakan dihubungi jika ada pertanyaan tentang finansial atau bisnis dan manajemen. Ya, saya sangat senang sekali. Ya, mungkin saya juga ingin mencari informasi tentang kuliah di sana gitu ya, ambil S3 gitu ya. Ya, jadi nomor saya, ini nomor pribadi saya 0812 74.429. Ya, kemudian ini IG saya, silakan di-follow. Di sana juga kita sama-sama belajar dan sharing tentang bisnis dan manajemen. Ya, dan alhamdulillah saya sekarang lagi menempuh S2 ya, dan bercita-cita untuk kuliah di Arab Saudi untuk S3. Bismillah ya. Moga-moga Allah ijabah. Amin. Baik. Mungkin itu dari saya Mas Fazlur. Silahkan dibuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh pemaparan materi yang sungguh bermanfaat bagi kita ya, terutama kita yang sedang menempuh pendidikan di bangku kuliah yang setelah lulus mungkin bahasanya kita sudah akan masuk ke dalam realita yang sebenarnya gitu. Maka harus mempersiapkan literasi finansial ini sebaik mungkin. Nah, sebelum melanjutkan ke sesi tanya jawab, mungkin dari salah satu teman saya untuk mengirimkan form absen. Nah, jadi fadhol untuk dikirimkan form absennya. Nah, itu sudah dikirimkan bagi teman-teman yang hadir untuk sekiranya bersedia untuk mengisi form absen yang sudah kita sediakan. Lalu langsung saja, tadi sudah ada yang bertanya. Jadi teman-teman yang mau bertanya, tafadhol, mungkin bisa raise hand yang pertama. Lalu yang kedua mungkin bisa chat di kolom komentar. Jadi nanti kita selang-seling yang raise hand sama yang ada di kolom komentar. Tadi sudah ada pertanyaan yang masuk dari Muhammad, siapa ini? Muhammad Arafat ya.
Ada 2 pertanyaan kepada Pak Ido. Yang pertama, Muhammad Arafat Indonesia. Masya Allah. Yang pertama, sering dengar bahwa berinvestasi perlu pakai uang dingin, bahkan bukan uang panas gitu. Bagaimanakah maksudnya? Lantas jika uang panas habis, apakah lebih baik tetap jangan pakai uang dingin? Itu yang pertama. Ini mau dijawab langsung atau saya bacakan satu pertanyaan lagi, Pak? Saya jawab langsung aja ya, biar nggak lupa. Oke, silakan, Pak. silakan. Terima kasih, Mas Baslur. Jadi Ya. panas yang dingin gitu ya. Gimana cara tahu dingin panas nih? Pakai termometer apa gimana? Ya, kayak ngecek ini aja suhu badan di ini ya. Sekarang banyak. Baik, mungkin sepengetahuan saya ini yang dimaksud panas mungkin dari uang haram kali ya. Dari uang haram. Ya, dari hasil haram atau dari pinjaman bank yang ada ribanya, ya, ada bunganya, sehingga dikatakan uang panas. Sehingga uang panas mungkin tidak berkah ya. Panas ini bisa dalam artian digambarkan sebagai neraka mungkin bisa ya, atau cepat hilang ya, cepat habis gitu. Dibandingkan tadi dengan uang dingin berarti dari uang yang halal ya, atau dari modal ya, meskipun itu dari orang lain tetapi tidak ada riba. Mungkin seperti itu yang saya pahami di masyarakat kita, ada uang panas uang dingin. Dan memang selayaknya ya, dan ini di kelas sirkah saya ada ya. Insyaallah silakan teman-teman kalau mau ikut kelas sirkah, ini gratis. Ya. Tadi pagi saya baru mengisi kelas sirkah. Saya sampaikan di sana untuk modal ya dipastikan harus dari yang halal, jangan dari uang yang haram. Bahkan dipastikan juga ya kalau bisa dari orang-orang yang tidak bekerja di perusahaan yang haram. Sehingga takutnya musibah yang diberikan pada orang tersebut karena melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terkena juga dampak pada bisnis kita. Ya, meskipun ada penjelasan dalam fikihnya yang bukan ranah saya, untuk harta yang bercampur ya, jika ada pendapatan dari selain yang haram. Walau alam itu mungkin bisa yang saya jawab. Jadi harta uang panas itu tadi mungkin adalah dari yang haram dan uang dingin adalah dari yang halal, sehingga memang disarankan untuk menggunakan modal untuk bisnisnya dari uang yang dingin ya, sehingga ada keberkahan atau ridha Allah dalam bisnis kita. Itu kira-kira Mas Fatur, semoga menjawab. Oke, terima kasih Bapak. Lalu yang kedua, masih dari penanya yang sama. 2 adalah karena harga fluktuatif, setiap berapa periodekah kita mengevaluasi budgeting? Seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan bagus nih. Ya, jadi tadi kan budgetnya harusnya dilakukan dalam 1 tahun ya untuk penganggaran. Ya, terus adanya mungkin inflasi, ya perkembangan harga dan seterusnya. Ya kapan terus kan? Ya disesuaikan sesuai dengan keadaan. Jadi tetap dijaga fleksibilitas. Ya, kalau dalam istilah koperasi itu agile ya. Agile itu dinamis, sehingga pada saat kita mudah beradaptasi dengan lingkungan, ya insya Allah keuangan kita akan lebih baik. Kalau di sisi koperasi, ya perusahaan kita akan lebih baik. Jadi ya tidak ada standarisasi kapan itu harus dirubah. Ya dirubahnya jika memang dia sudah tidak relevan lagi. Terus berapa ukuran relevan ya? Kalau dari informasi ulama ya, di dalam fikih muamalah juga ada hal itu ya. Mungkin saya bisa kiaskan dengan kenaikan harga, inflasi. Ya. Inflasi dikatakan tinggi itu setelah dia di atas 30%. Ya. Pada saat dia harganya biasanya di bulan Februari misalkan 10.000, ya terutama kebutuhan pokok nih. Ternyata di bulan April misalkan dia naik 15.000. Nah, itu mungkin kita bisa menyesuaikan budgetnya ya. Kita rubah komposisi budget karena sudah naik di atas 30%. Seingat saya tuh, moga-moga bisa menjawab. Siap, terima kasih
Pak Ido. Lalu yang selanjutnya saya bacakan lagi satu dari chat. Setelah itu kita ke penanya yang raise hand ya. Ini ada dari Bapak Mustajib. Tadi masuk mengikuti salah satu, beliau adalah kepala sekolah dari Sekolah Indonesia di Riyadh, Pak. Jadi namanya Pak Mustajib. Beliau bertanya, apakah berinvestasi dalam bursa Bitcoin itu sehat dari perspektif literasi finansial atau financial intelligence dan perspektif Islam? Mungkin bisa dijawab ini. Baik, jadi sepemahaman saya, ya Bitcoin ini kan dari blockchain ya, sistemnya blockchain, dia desentralisasi. Ya, jadi kalau big data itu ngomong sentralisasi, kalau blockchain itu kebalikannya, desentralisasi. Dan Bitcoin ini adalah satu bentuk produk dari blockchain, ya blockchain, ya desentralisasi. Jadi tidak bisa diketahui ini sebenarnya datanya pusatnya di mana, ya karena memang untuk menghindari atau berkaitan dengan keamanan, ya security, ya Internet of Things, ya itu kalau menurut saya risikonya sangat tinggi, ya karena baik yang buat pun menurut saya dia tidak ngerti ini pusatnya di mana gitu, karena memang dibikin begitu ya supaya lebih aman ya, dan memang tidak ada jaminan ya untuk bisa Bitcoin ini pada suatu saat terus berlaku ya, karena setahu saya tidak ada salah satu pun negara yang melindungi produk ini dengan undang-undang ya, dengan pengaman undang-undang. Ya, seperti kalau rupiah ya ada pengaman undang-undangnya. Ya, undang-undangnya berubah baru dia tidak berlaku. Jadi didukung oleh negara gitu ya. Meskipun sudah bisa menjadi sebuah pembayaran di sebuah perusahaan, tetapi sangat terbatas, setahu saya. Sangat-sangat terbatas dan tidak didukung oleh secara konstitusional mungkin ya bahasanya ya. Bahasanya seperti itu, tidak didukung oleh negara manapun yang secara undang-undang. Setahu saya begitu, sehingga risikonya sangat tinggi. Tadi pertanyaan apa ya? Apakah bagus gitu ya? Apa? Apakah sehat? Ya mungkin sejenis dengan bagus. Ya. Ya, menurut saya karena risikonya tinggi, sehingga menurut saya tidak tepat juga menaruh investasi di sana. Ya karena secara bahasa perspektif Islamnya gorornya tinggi, gorornya besar gitu. Ketidakjelasannya besar. Nah, maka kalau saya langsung gabung dengan perspektif syariat, ya tentunya diharamkan ya. Dari fatwa ulama, setahu saya memang tidak dibolehkan berinvestasi atau menggunakan Bitcoin karena mengandung goror yang tinggi. Apalagi bertujuan untuk investasi. Jadi bertujuan untuk adanya pengembalian atau capital gain bahasanya. Ya, mendapatkan keuntungan besar. Ya, tujuannya begitu, capital gain, mendapatkan keuntungan. Itu sangat besar sekali gorornya. Ya, bisa jadi suatu saat, bisa jadi besok harganya jadi 0 rupiah atau 1 rupiah. Nah, kalau sekarang kalau nggak salah berapa ya? 30 juta sekian. Dulu awal keluar itu nggak ada harganya gitu. Nggak tahu gimana cara mereka melakukan brandingnya itu ya. Sehingga sampai sekarang mungkin puluhan juta kayaknya harganya satu Bitcoin. Dan itu bisa lagi kembali nol lagi karena memang tidak ada pengaman lainnya yang melindungi nilainya. Mungkin itu jawaban saya, Mas Fahdur. Sudah saya gabungkan dengan perspektif syariat, insya Allah. Oke, Masya Allah. Berarti intinya tidak sarankan dijauhi. Ya, betul. Itu satu BTC berapa? 60 juta ya? 606 juta. Oh, sudah 600 ya? Terakhir saya tahunya 30 juta. Masya Allah, udah ratusan juta lagi, Pak. Bukan puluhan lagi. Ya. Mungkin itu selanjutnya kita beranjak ke penanya
yang sudah mengangkat tangan dari tadi, ketum kita PPMI Arab Saudi, kepada Zuhdi dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya Ustadz Fazlur untuk kesempatannya, dan terima kasih untuk Bapak Ido untuk materinya hari ini sangat insightful dan insya Allah membawa kemanfaatan bagi kita semua pada malam hari ini waktu Indonesia. Kemudian Bapak, saya izin bertanya terkait sebenarnya ini adalah permasalahan pribadi saya ataupun mungkin banyak dari teman-teman pun merasakan ini gitu. Kadang kita Bapak itu tidak bisa saving dalam bentuk uang, harus disimpan dalam bentuk instrumen yang lainnya. Nah, pertanyaan saya Pak, jikalau saya berniat menabung dan ingin mengeluarkan atau mengalokasikan tabungan itu tahun depan, kira-kira instrumen apa yang paling cocok untuk saya Pak? Terima kasih Pak Ido. Masya Allah. Alhamdulillah. Tanya bagus Pak Judi. Jadi jangka pendek berarti ya, dalam setahun ya? Baik. Oke. Ya benar Pak. Oke. Jadi instrumen yang paling sederhana dalam investasi, setahu saya, ya baik jangka pendek maupun menengah, ya 1 tahun atau di atas tahun, itu adalah lakukan hedging. Sebenarnya bukan untuk investasi ya, jadi lindung nilai. Jadi lebih tepatnya adalah lindung nilai atau bahasa finansial itu hedging. Itu ya di logam mulia. Terutama yang sekarang yang nilainya stabil itu bukan perak ya, tapi emas. Dulu perak stabil ya, satu dinar sama dengan 10 dirham. Tapi kalau sekarang 1 dinar nilainya kalau nggak salah sudah 20 dirham, nggak stabil ya. Inflasinya sangat jauh di dirham sekarang. Ya, jadi ini juga persepsi yang tidak tepat jika dikatakan logam mulia tidak terkena inflasi. Ya, ini harus kita perbaiki mindset kita. Bahwa logam mulia pun terkena inflasi. Ya. Meskipun 1 dinar bisa dapat 1 kambing hari ini, tapi ternyata di perak dia mengalami inflasi kalau dibandingkan dengan konversi dinar gitu ya. Kalau dibandingkan konversi rupiah memang iya dia belum sebagai lindung nilai karena logam mulia. Tapi kalau dulu konversinya 1 dinar adalah 10 dirham. Kalau sekarang terkena inflasi dia. 1 dinar kalau nggak salah 20 dirham. Maka ini kita harus pahami bersama bahwa logam mulia pun terkena inflasi. Apalagi jika dia sebagai alat tukar, sebagai lindung nilai atau hedging bukan investasi. Itu saran saya jika hanya jangka pendek, ya lebih baik kita langsung konversi uang kita menggunakan logam mulia, terutama yang bagus stabil nilainya adalah di logam mulia emas. Jadi bukan perhiasan ya Pak Zudi, tetapi emas batangan ya logam mulia. Kira-kira itu jawaban saya, moga-moga menjawab. Baik Pak Ido, terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih Zuhdi telah bertanya dan terima kasih pada Pak Ido sudah menjawab. Kita beranjak lagi ke pertanyaan, 2 pertanyaan lagi Pak, satu dari yang resen dan satu lagi yang dari chat. Yang untuk yang resen kepada Mas Bani ya, dipersilahkan. Baik, Bismillah. Cek, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ido. Saya izin bertanya tentang, ini masih berkaitan dengan budgeting ya. Dulu saya juga sempat kuliah finance di Indonesia, yang diajarkan di sekolah-sekolah memang finance itu secara priority memang harus ada emergency fund dulu, kemudian insurance, baru setelah itu investing gitu ya. Nah, pertanyaan saya sebetulnya lebih ke menurut Pak Ido nih tentang insurance gitu ya. Apakah kita perlu sebetulnya di umur-umur, oke kita sama ratakan lah, kita anggap audiens kita sekarang ini umurnya 21, 25, dan saya kasih gambaran sedikit Pak, kalau saya sendiri di Riyadh ya, di Saudi, kita udah ditanggung si asuransi sama kampus untuk kesehatan gitu ya. Udah ditanggung. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah kita perlu untuk range 21 atau 25 insurance itu penting nggak?
kalaupun penting, apakah yang harus kita ambil duluan? Apakah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau yang lain sebagainya, atau perlu juga ambil unit link dan lain sebagainya? Karena ini saya masih jadi pertanyaan sampai sekarang, apakah perlu nggak? Kalau investing dan emergency fund oke lah, saya udah ada gitu. Cuma ini asuransinya saya masih bingung sama sekali terkait penting atau enggaknya harus ngambil. Dan yang kedua tentang budgeting juga, saya masih single Pak, jadi tanggungan sama sekali nggak ada, nggak kayak teman-teman mungkin yang udah berkeluarga mungkin ada tanggungan untuk membiayai keluarganya. Tapi saya single, akhirnya dulu sempat kepikiran nih, untuk melatih gitu ya, untuk melatih supaya kita tuh nggak kaget ketika untuk berkeluarga nanti. Oke lah, alokasi dana kita sekarang ini yang harusnya tadinya untuk keluarga, kita alihkan ke alokasi untuk nabung beli rumah sama mempersiapkan pernikahan gitu ya. Nah, saya dulu sempat 2 tahun yang lalu tuh udah mengalokasikan uang itu, saya taruh di reksadana gitu ya. Cuma greget gitu, sempat tadi pertanyaan sebelumnya, sempat Bitcoin gitu lagi booming, saya sempat terjun gitu ya. Dan sampai sekarang pun saya masih rugi. Jadi memang dulu ikut FOMO aja sebetulnya. Saya nggak tahu apa-apa, akhirnya saya terjun di kripto, masih rugi sampai sekarang, kayaknya keadaannya masih rugi. Saya udah nggak pernah liatin lagi sih. Nah, itu yang saya pakai untuk beli Bitcoin itu adalah dana ketika harusnya dana untuk nabung beli rumah gitu Pak. Nah, pertanyaan saya adalah gimana sih sebetulnya kita tuh supaya bisa nurut gitu sama strategi kita? Ada nggak sih cara teknikal gitu ya? Atau ya nggak tahu Bapak bisa jelaskan gimana sih untuk alokasi dana beli rumah, nikah? Anggaplah saya ini di umur 21 atau 25 yang belum berkeluarga gitu. Seperti itu sih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih pertanyaan Mas Bani. Ini kayaknya ada 3 pertanyaan kayaknya. Jadikan 1 gitu ya. Baik. Oke, tadi di budgeting memang saya sengaja tidak masukkan asuransi, ya, karena asuransi ini sebenarnya kalau dalam perspektif Islam itu adalah akadnya adalah tabaruat atau akad sosial ya, yang tidak diharapkan pengembaliannya. Jadi betul-betul akadnya sosial, tidak diharapkan keuntungan di sana. Sehingga perlu dia bahas lebih dalam, dan mungkin ada Ustadz yang ahli fikih muamalah untuk membahas ini. Tapi sejauh pengetahuan saya juga selalu merujaah fikih muamalah, ya, karena saya pengusaha, saya tidak mau ada harta haram dari bagian harta saya, sehingga menyebabkan kehidupan saya tidak berkah, dan yang paling penting menyebabkan saya membahayakan diri di akhirat nanti. Maka asuransi ini, jika dia bersifat akadnya tabaruat sosial, betul-betul sosial, dikelola oleh negara, ya, yang tidak mengambil keuntungan di sana, itu dibolehkan. Jadi tadi mungkin dari kampus, saya nggak ngerti itu dikelola negara atau tidak. Ya, kalau di Indonesia ada BPJS gitu ya. Meskipun di BPJS ini ada dendanya, ya, itu yang Ustadz Irwandi tidak dibolehkan, ya, karena itu termasuk riba. Tapi jika dikelola bukan untuk keuntungan, jadi bukan sebuah perusahaan komersial yang mengelola, ya setahu saya asuransi itu dibolehkan. Karena kita tidak mengharapkan pengembalian dan perusahaan mengelolanya juga tidak mengharapkan keuntungan. Nah, asuransi ini harusnya akadnya tabaruat sosial. Jadi kayak seperti kalau di lingkungan Indonesia ya teman-teman kalau ingat ya, yang mungkin belum lama di sana ya, kalau seperti sumbangan kematian di RT gitu ya. Yang ngelola yang nggak dapat gaji, ya, yang warga yang menyumbang yang nggak mengharapkan pengembalian gitu ya. Sehingga ya sudah ada yang meninggal, berapa yang terkumpul, yaitu yang disumbangkan. Seperti itu. Jadi itu kalau asuransi yang semacam itu, ya itu dibolehkan. Tapi setahu saya kalau dikelola sebuah perusahaan komersial, ya, sebuah perusahaan asuransi komersial, ya, yang berbadan hukum dan dia memang berbisnisnya asuransi, ya jatuhnya semuanya yang dilakukan akadnya melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seingat saya pertanyaannya, bagaimana kita bisa patuh dengan yang strategi yang sudah kita buat gitu ya? Itu ya Mas Bani? Iya ya. Dia lebih ke budgeting antara beli rumah dan lain-lain gitu sih Pak. Ya baik. Ya, jadi memang tadi ini berkaitan dengan tadi sikap dan perilaku kita.
Ya, maka knowledge ini adalah penunjang saja. Pengetahuan instrumen keuangan, tadi Masya Allah Mas Bani tahu semua itu ada unit link, ada reksadana, ada segala macam instrumennya. Ya, reksadana itu portofolio investasi ya. Insya Allah dibolehkan jika tidak fixed income. Ya bagi hasil ya. Kalau fixed income juga tidak dibolehkan dalam syariat. Ya, karena itu sudah termasuk dalam riba. Jika reksadananya dia portofolio hanya portofolio investasi itu dibolehkan. Sedikit penjelasan dari saya seperti itu. Maka tadi bergantung pada sikap dan perilaku kita sendiri. Dan ini sangat personal. Sangat subjektif. Ya, jadi knowledge tadi hanya penunjang saja. Maka sudut pandang kita lebih penting. Kemudian implementasi dari sudut pandang kita itu juga lebih penting daripada hanya sekedar tahu, mengerti, dan paham tentang keuangan. Literasi keuangan. Jadi kalau saran saya ya bisa kita tiru para sahabat Rasul dulu. Ya, kalau dulu, Masya Allah, kalau dulu karena tidak ada bank, kalau bank ini meskipun kita taruh sana mudah diambil ya, jika pada kita nabung untuk sesuatu hal yang kita butuhkan, kita budgeting untuk nabung, investasi dan segala macam. Kadang kalau kita sikapnya kurang bagus ya waktu itu, kemudian perilakunya kurang bagus, maka mudah diambil. Tapi kalau zaman dulu, ya zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya biasanya masyarakat Arab Saudi dulu menitipkan pada orang soleh gitu, menitipkan pada orang soleh hartanya. Makanya seperti Zubair bin Awam radhiyallahu anhu itu punya banyak utang, ya bukan karena konsumtif, tetapi karena uang titipan dari masyarakat Arab Saudi kepada beliau diakadkan sebagai hutang supaya bisa dipakai gitu maksudnya, dan tidak berisiko pada diri. Ya kalau hilang ya akhirnya beliau bertanggung jawab untuk mengembalikan. Ya, tidak berisiko pada yang menitipkan maksudnya. Ya, maka waktu itu utangnya 2,2 juta dirham gitu ya. Bukan karena beliau konsumtif, tidak, tetapi karena dari itu ada pertanyaan aplikasi apa? Ya, baik nanti saja. Karena dari yang dititipkan. Jadi intinya begini, ya mungkin cari ya tempat menitipkan ya uang kita yang kita budgetkan untuk investasi, beli rumah, menikah, itu di tempat yang sulit diambil. Yang sulit diambil. Yang paling mudah kalau meniru sahabat Rasul tadi, ya sallallahu alaihi wasallam ya, masyarakat Rasul di budayanya dulu menitipkan pada orang soleh. Titipkan pada teman yang mana ya, terus bilang, kalau saya mau ngambil marahin saya ya, gitu ya. Misalkan itu yang paling mudah misal. Ya, atau kalau secara kelembagaan ya mungkin bisa buka tabungan yang tidak ada ATM-nya misal. Sehingga sulit untuk diambil. Sehingga kita lebih disiplin ya, bersikap dan perilaku atas budget yang kita buat supaya semoga Allah mudahkan tujuan kita tadi tercapai. Menurut saya itu sih Mas Bani. Mungkin ada pertanyaan yang belum saya tangkap atau saya paham? Atau sudah menjawab semua? Cukup, Pak. Ya berarti kalau untuk tadi yang alokasi rumah dan lain lebih ke bisnis real ya. Karena ya saya sebagai generasi Z gitu ya, sebenarnya lebih prefernya emang yang digital aja gitu, digital investment ya tadi kan di reksadana yang gampang-gampang aja lewat HP bisa gitu. Sedangkan bisnis real tuh kayaknya aduh males banget deh datang ke A ke B kan, makanya iya sih kalau dipikir-pikir memang mungkin ya kalau investasinya di HP bisa nabung dengan gampang dan diambil dengan gampang ya uangnya pun gampang keluar ya gitu ya. Siap. Insyaallah. Baik, tadi saya baca sekilas ditanyakan aplikasi apa? Security crowdfunding, securities crowdfunding, ya ada PT Safik kalau nggak salah namanya, di IG itu SHAFIQ, ya itu insya Allah berbasis syariah, saya kenal dengan CEO-nya, insya Allah aman lah, sudah di beliaunya sendiri sudah insya Allah paham dengan fikih muamalah, sehingga insya Allah kita tidak apa yang kita investasikan hasilnya tidak bercampur dengan harta yang haram itu. SCF, Securities Crowdfunding. Usahanya banyak, tapi yang saya kenal adalah Safik, SHAFIQ. Dan bisa berinvestasi dari mulai nilai 1 juta kalau nggak salah. Baik. Saya kembalikan sama Mas Fazrul. Terima kasih.
Mas Bani. Ya, terima kasih Pak Ido. Ini waktu kita sudah melebihi dari target sebenarnya. Tapi ada sebenarnya satu pertanyaan lagi yang ingin saya bacakan karena menurut saya ini bermanfaat sekali untuk kita semua yang ada di sini. Pertanyaannya dari Mas Setiawan Rusli. Menurut Bapak, buku yang paling direkomendasikan untuk meningkatkan literasi finansial itu apa? Jadi seperti itu, Pak. Mungkin bisa dijawab, ini penting menurut saya. Masya Allah, sangat penting. Ya, saya sarankan dibaca karya yang luar biasa manfaat. Saya juga merasakan manfaatnya dari sana. Ya, buku Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizullah Ta'ala. Ya, sebentar saya ambilkan bukunya. Jadi harta haram kontemporer. Ya, itu sangat lengkap sekali. Literasi keuangan yang insya Allah berkah. Ya, insya Allah menghasilkan keberkahan. Jadi ini bukunya. Ini cetakan 22, sekarang ada cetakan 23. Yang warnanya biru, ya, ini merah ya. Kelihatan nggak ya? Jadi, kelihatan Pak, di merah. Oke, ini yang sekarang biru tuh. Jadi harta haram muamalah kontemporer. Ya teman-teman wajib punya. Ini dibahas saham, reksadana, franchise, investasi dan seterusnya. Tetapi dibahas secara lengkap dari tidak hanya tentang financial knowledge ya dari sudut pandang finansial, tapi juga dari perspektif syariat. Yang itu penting bagi kita sebagai seorang muslim gitu ya. Untuk mempelajari ini karena dengan ini kita akan cerdas secara finansial, bahkan cerdasnya itu dalam tanda kutip, insya Allah kita mendapatkan harta yang berkah, harta yang halal, ya, dan semoga harta yang soleh. Ya, karena harta yang soleh itu lebih daripada harta yang halal. Silakan dibeli bukunya Harta Haram Muamalah Kontemporer, Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA. Ya, beliau pakar fikih muamalah kontemporer yang menurut saya satu-satunya buku ya kalau di Indonesia nih, ya kalau di Arab saya nggak tahu ya, yang lengkap membahasnya gitu. Dan sekarang ada cetakan 23 dan itu sudah ada update-nya dari cetakan yang sebelumnya. Jadi beliau selalu, karena ini kontemporer ya, kontemporer itu banyak kasus-kasus sehingga tulisannya ditambahkan. Soal itu, Mas Fazlur. Ya, terima kasih kepada Bapak Ido. Alhamdulillah teman-teman hadirin sekalian peserta Student Skill Academy kelas literasi finansial, akhirnya kita telah menginjak di penghujung acara. Sebelum saya tutup pertemuan kita pada malam hari ini, mungkin kita bisa mendokumentasikan ya kembali pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi kepada tim media, Mas Ifgar bisa dikomando. Jadi pada teman-teman yang lain untuk mungkin bisa open cam kesediaannya gitu. Ya, betul. Untuk teman-teman yang mengikuti webinar ini agar berkenan membuka kameranya ya, agar kita bisa dokumentasikan gitu ya. Insya Allah wajah-wajahnya akan bebas secara finansial ke depannya insya Allah. Amin. Ya kita kenang. Oke. Dimulai dari slide pertama nih ya. Oke, bismillah. Hitungan ketiga, senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Masya Allah. Sudah? Sudah? Sudah. Ya. Oh, oke. Terima kasih Mas Ifgar. Mungkin kembali sebelum saya menutup, kembali saya mengingatkan kepada teman-teman untuk absen, bagi yang belum absen, kepada teman saya, Mas Sofa Zahron, itu sudah dikirimkan teman-teman untuk bisa mengisi sebagai data absensi kita pada malam hari ini. Lalu nanti mungkin bagi teman-teman yang ada di grup peserta untuk tidak live dulu, karena kita nanti akan mengirimkan lembar feedback untuk acara ini. Jadi seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum kepada Bapak Ido atas penyampaian materinya. Sungguh insightful dan bermanfaat. Semoga materi yang disampaikan bisa kita praktekkan dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Azhar. Terima kasih Bapak Soleh. Terima kasih Bapak. Ya, saya pamit. Mohon maaf sebelumnya. Jazakallahu khairan. Terima kasih Pak Ido. Terima kasih Bapak Ido dan Bapak Badrus kesempatannya. Terima kasih Pak Zuli, terima kasih Pak Fazrul dan kawan-kawan. Sampai Sampai jumpa kembali. Bapak Badrus. Insya Allah. Izin live ya. Ya, kepada teman-teman yang mau live dipersilahkan.